Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Memfira dalam mata pelajaran fisika daring kelas 8. Di pertemuan kedua ini, Memfira akan membahas mengenai pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana yang akan membahas ada 3, yaitu terdiri atas tuas atau pengungkit, bidang miring, dan yang ketiga adalah katrol. Nah, apa itu pesawat sederhana? Padahal ketiga alat ini tidak berbentuk seperti sebuah pesawat. Jadi yang harus kalian ketahui adalah pesawat adalah alat-alat yang dapat mempermudah untuk melakukan usaha. Atau pesawat itu alat-alat yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Nah, pesawat itu ada 2 jenis, ada yang pesawat rumit, ya seperti pesawat terbang, dan yang kedua adalah pesawat sederhana, yaitu berupa alat-alat sederhana yang mempermudah pekerjaan manusia. Nah, di sini yang akan membahas ada 3 bagian. Dalam pesawat sederhana, kalian harus mengetahui yang namanya keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis ini adalah perbandingan antara berat beban W yang ditanggung dengan gaya kuasa yang harus diberikan. Jadi perbandingan antara W per F. Jadi bedakan W di sini adalah W berat, sedangkan jika W kapital, W besar adalah W usaha. Oke, tuas itu adalah pesawat sederhana yang berbentuk batang keras tipis yang dapat berputar di sekitar suatu titik yang disebut titik tumpu. Nah, tuas ini terdiri atas 3 jenis. Ada tuas jenis 1, jenis 2, dan jenis 3. Nah, yang pertama, tuas jenis 1 itu ditandai dengan sebuah titik tumpu yang berada di tengah. Jadi, untuk sebuah tuas itu terdiri atas 3 titik yang namanya titik tumpu, kemudian titik untuk meletakkan gaya diberikan titik kuasa atau titik gaya, dan titik di mana beban bekerja disebut titik beban. Jadi ada 3 titik. Nah, untuk tuas jenis 1 ditandai bagian tengahnya titik tumpu. Contoh alatnya misalnya seperti ini, linggis. Nah, di sini ada titik tumpu, kemudian ini titik beban, dan inilah titik di mana kita mengeluarkan gaya. Kemudian jenis kedua itu ditandai di bagian tengahnya adalah titik beban, dan titik lainnya kiri kanannya titik tumpu dan titik kuasa atau titik gaya. Contohnya misalnya ini sebuah gerobak. Nah, ini ada titik tumpunya, ini tempat bebannya di bagian tengah, dan ini adalah titik kuasa. Yang ketiga tuas jenis ketiga, otomatis yang di tengahnya adalah titik kuasa, dimana kita meletakkan gaya, kiri kanannya bisa berupa titik tumpu dan titik beban. Ini bisa kebalik ya, bisa titik beban sebelah kiri, tumpu di sebelah kanan. Yang penting titik tengahnya adalah titik kuasa. Ini contoh alatnya, alat pancing. Nah, kuasa di tengah, inilah tepat titik beban, yang ujung sini adalah titik tumpunya. Nah, oke, seperti itu. Dan masih banyak lain alat-alat sederhana sejenis tuas. Nah, di sini ada banyak gambar alat-alat sederhana. Silakan kalian kelompokkan 10 alat-alat berikut ke dalam masing-masing jenis tuas. Ada 3 jenis tuas, kalian masukkan. Tiap gambar ini masuk ke dalam jenis pesawat sederhana yang mana. Langsung kita masuk ke rumus tuas. Nah, di sini ada gambar tuas jenis 1. Tuas jenis 1, inilah titik tumpu dari beban ke titik tumpu. Kita namakan sebagai lengan beban, LB. Dari titik tumpu ke kuasa, titik kuasa itu namanya LK, lengan kuasa. Bebannya itu W, berat. Jadi harus dalam Newton.
Jadi kalau soalnya dalam masih massa kilogram, kalian harus ubah ke gaya berat. Gaya berat itu massa kali gravitasi. Newton, dalam Newton. Begitu juga gaya. Gaya atau kuasa itu dalam Newton. Persamaannya adalah berat dikali lengan beban itu harus sama dengan gaya dikali lengan bebannya. Oke, perhatikan WLB itu sama dengan F kali LK. Kemudian nilai keuntungan mekanis di tuas selain rumusnya adalah W per F, berat per gaya juga bisa sama dengan LK per LB. Jadi ini bisa dua persamaan, KM sama dengan W per F atau KM sama dengan LK per LB. Nah, ini untuk tuas jenis kedua yang bebannya di tengah. Perhatikan posisi LB dan LK-nya. Nah, titik tumpu ke beban LB, titik tumpu ke gaya LK. Begitu juga untuk tuas jenis ketiga. Jadi, kalian harus memperhatikan baik-baik jenis tuasnya dan letak LB, LK-nya. Oke, kita ke contoh soal pertama. Nah, dari soal kita ketahui bahwa massa benda yang mau diangkat 60 kilo. Berarti beratnya adalah M kali G, karena ini masih dalam kilogram, jadi kita harus cari dalam Newton. Berat itu massa kali gravitasi. Gravitasinya pakai 10, berarti 600 Newton. Kemudian di sini perhatikan jarak antara tumpu ke beban. Tumpu ke beban itu adalah LB. LB-nya 1 meter. Karena panjang tongkatnya 4, berarti LK-nya sisanya adalah 3 meter. Tentukan KM dan F-nya. Oke, kita masuk ke rumusnya. W kali LB sama dengan F kali LK. W-nya 600 kali 1 dibagi LK. Nah, ini perhatikan. Karena F yang dicari otomatis LK-nya kita pindahkan ke sebelah kiri. Karena ini operasi perkalian, pindah ruas menjadi operasi pembagian. Oke, jadi masukkan nilai yang diketahui, maka didapatlah gayanya 200 Newton. Kemudian KM. KM kalian bisa gunakan LK per LB atau juga bisa menggunakan W per F. Hasilnya akan sama. Di sini Mem pakai LK per LB. 3 bagi 1, dapatlah 3. Nah, untuk KM ini tidak memiliki satuan, karena perhatikan LK meter, LB meter, meter bagi meter 1, jadi tidak memiliki satuan. Untuk contoh yang kedua, misalnya ini soal UN 2019, ada sebuah batang besi 100 cm digantung dengan tali di bagian tengahnya. Tuas menjadi seimbang dengan cara menggeser beban. Nah, untuk soal seperti ini, caranya adalah kita tentukan dulu W dengan F-nya yang mana. Sehingga kita tahu yang mana LB, yang mana LK-nya. Inilah tuas jenis 1. Kalau misalnya MP adalah W, berarti dari titik tumpu ke P ini adalah LB-nya. LB-nya 40 cm. Kemudian MQ 2 kilo. Berarti F-nya adalah 20 Newton, LK-nya adalah 20 cm. Nah, kenapa di sini tidak usah diubah ke meter? Kalian bisa ubah, bisa juga tidak. Yang penting satuannya sama. Sama-sama cm. Dan beratnya dalam Newton. Nah, agar seimbang, cara yang menggunakan di sini adalah mengecek option satu per satu. Oke, kita ingat bahwa rumus tuas itu harus W kali LB sama dengan F kali LK, harus sama dengan W dikali LB harus sama dengan F kali LK-nya, agar dia seimbang. Nah, kita cek option A, W-nya 60, lengan bebannya, perhatikan P digeser 20 cm menjauhi K, berarti ke kanan.
Berarti tinggal dikurangi 20. 40 kurang 20. Apakah sama dengan F-nya 20 dikali LK? LK itu Q digeser mendekati L, berarti semakin ke kanan 10 cm, berarti 20 tambah 10. Nah, hasilnya adalah 1200 dan 600. Otomatis di bagian sebelah kiri P masih lebih berat. Option B juga begitu, perhatikan LB dan LK-nya. LB-nya karena 15 cm menjauhi K, berarti dikurangi 15. Dan di sebelah kanan 25 cm mendekati L, berarti ditambah 25. Ternyata masih lebih berat yang P. Option C, dengan cara yang sama, diperolehlah jawaban yang seimbang, 900 Newton meter. Option D otomatis salah, kita hanya cek, ternyata masih lebih berat P. Nah, hati-hati jika yang digeser adalah titik tumpu. Misalnya, penumpu digeser 20 cm mendekati K. Nah, ketika titik tumpu digeser 20 cm mendekati K, otomatis LB-nya menjadi 40 kurang 20 karena dia akan berkurang 20, sedangkan LK-nya akan menjadi bertambah 20. Oke, perhatikan baik-baik soalnya. Jika yang digeser adalah titik tumpu, ketika dia bergeser mendekati lengan beban, otomatis lengan kuasa bertambah sejauh yang digeser itu. Nah, ini latihan soal kedua yang harus kalian kerjakan. Dan latihan yang ketiga. Oke, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.